Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Ernie Ero. Ketemu lagi dalam link saya untuk informasi. Dalam hal ini saya mau menginformasikan gimana bila mana kita berusaha dengan membeli aset properti tanah, apakah untuk investasi ataukah untuk usaha atau untuk hadiah kepada orang lain. Yang ketiga itu yang hadiah yang saya senengin. Tapi kali ini saya kedatangan tamu, siapa ya? Nanti kita saksikan. Yuk, terang tring terang, kum terang, hukum jadi terang. Blas blas blas, kum blas, hukum jadi jelas. Yuk, ikutin. Dengan izin Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar, Pak? Kabar baik, Ibu. Kita jaga jarak nih ya. Jaga jarak. Kita nggak pakai masker, tapi Udah pakai masker, tadi saya baru buka. saya siap, Bu. Siap. Gimana, Bu? Gimana, Pak? Ada yang mau ditanya? Oh iya, saya tuh mau tanya nih, Bu. Saya tuh punya pengalaman dan saya ingin membeli tanah nih. Beli Kalau mau beli tanah tanah. buat studio saya lagi, beli di perorangan ataukah beli di developer? Oh. Karena kalau di perorangan itu saya takut ada yang namanya duplikat dari Sertifikat? dimasukkan. Oh, gitu. Saya takut, Bu. Oh, oke. Oh, gitu. Sahabat Ernie Ero, saya menghampiri nih ya Pak Gatot, tamu saya, untuk menanyakan soal pembelian tanah dan bangunan atau pembelian tanah saja. Itu sangat berbeda. Nah, kita kasih ilustrasi sedikit informasi tentang tanah di Indonesia ya Pak ya, supaya kita dapat sahabat Ernie Ero juga mendapat manfaat tentang hukum agraria. Di negara Republik Indonesia ini, pertanahan atau tanah itu emang aset yang paling berharga karena naik terus harganya dan berkembang dan menghasilkan juga uang yang banyak gitu ya. Nah, di Indonesia itu yang paling tinggi kepemilikannya itu hak milik. Hak milik itu Mbak turun-temurun, bisa diwariskan, bisa dijual, bisa disewa, dan bisa diapakan saja sesuai dengan peruntukannya dan keinginan kita yang memiliki. Nah, kalau hak guna bangunan ada waktunya Pak, 30 tahun, bisa diperpanjang 25 tahun, 25 tahun lagi. Dan itu juga bermanfaat buat kita yang ingin berbisnis atau usaha yang tidak memiliki hak milik. Yang ketiga, hak pakai dan hak yang lainnya. Saya tidak mengungkapkan semua hak milik di Indonesia, bisa satu semester Sobat Ernie Ero pinter dong. Sekarang inti-intinya aja, hak milik atau hak guna bangunan ya. Tadi Pak Gatot udah risau nih, mau beli tanah katanya ada duplikat. Jadi gini Pak, kalau beli tanah itu bisa tidak di kawasan developer. Beli tanah tuh bisa di mana aja. Tapi kalau tanah sawah, Bapak nggak bisa. Bapak harus punya KTP di tempat keberadaan tanah itu. Nah, kalau beli tanah di sembarang kayak rumah Cimanggis ini kemungkinan besar pemilikannya satu orang. Nah, bila Bapak ingin jual atau beli, sertifikatnya yang baik dan benar, itu kita legalisasi, kita cek ke Badan Pertanahan. Nah, Badan Pertanahan ntar melihat bahwa sertifikat itu clear and clean. Nah, bisa Bapak jual apa Bapak bisa beli. Jadi saya jelasinnya sama nih, beli sama jual. Karena tahapannya tuh kita harus clear and cash. Kita tuh kalau jual beli tanah tuh clear and cash karena kita memakai hukum adat. No money, no buy. Jangan, no buy. Jangan beli kalau udah ada uang.
tapi nodong boleh kali ya. Bukan hutang ya. Jangan hutang boleh. Nah, kalau Bapak paling aman beli di developer. Ya, terutama di developer yang ditunjang oleh pemerintah atau usaha badan milik daerah yang kapasitinya dan legalitasnya sudah terjamin, infrastrukturnya ada. Nah, Bapak beli deh. Nah, itu insya Allah Pak aman. Sertifikatnya nanti ada satuan rumah susun kalau apartemen atau residen, tanah yang landai atau biasa untuk residen itu bisa. Tapi kalau Bapak punya tanah juga ingin beli, udah kan tanah tuh suka kayak batin-batinan ya Pak ya, udah jodoh-jodohan. Nah, kalau emang udah tanah itu Bapak senang ya monggo, lihat sertifikatnya, mungkin tunjuk PPAT yang setempat yang penjual itu percaya, dicek ke BPN Pak. Kalau pemiliknya itu udah jelas orangnya, insya Allah nggak ada duplikat. Yang ada duplikat itu biasanya tanah-tanah yang dulu belum bersertifikat dan permohonannya tidak diurus, kemudian dia jual beli pengikatan. Nah, saya nggak ngomongin pengikatan sahabat Ernie Ero, ini baru jual beli. Nanti di channel berikutnya saya ungkapkan pengikatan jual beli. Artinya kayak di perkawinan sama tunangan, belum lunas. Nah, punya uang 50%, biasanya milenial atau pensiunan ya jangan dong ya, milenial aja deh. Nah, maksudnya kita punya uang belum full, kita bisa bertahap 20%, 30%, jadi 50% baru kita bisa masuk. Nah, itu biasa dengan pengikatan jual beli sahabat Ernie Ero. Nah, itu nanti bagaimana penjual maunya, kita bisa masuk apa enggak, apa kita nunggu lunas, itu tergantung kesepakatan. Perjanjian itu kesepakatan antara dua orang. Kalau satu orang bukan janji, namanya sepihak. Oke, Pak jelas gak nih? Saya neranginnya jelas gak? Mudah-mudahan Bapak tanahnya bisa saya lihat di mana nih. Kalau ada satu lagi Bu yang saya ingin tanyakan, yaitu mengenai kalau dengan developer tuh ada yang namanya hak guna bangunan. Itu bukan hak milik, bukan? Bukan. Itu misalkan 25 tahun, iya. Nanti kita harus beli lagi atau bagaimana Bu? Oh, kalau itu kepemilikan tanah di Indonesia selain hak milik itu bukti yang sempurna, turun-temurun dan sangat diinginkan oleh penduduk Indonesia. Kita tuh inginnya itu. Kalau hak guna bangunan ada masanya Pak. Ada masanya kita memiliki tanah ini 35 tahun di developer itu developer. Ya, real estate ya. Real estate. Juga kita juga bisa perorangan. Tapi jangan khawatir, kita NKRI hukumnya baik dan masih bisa dipertanggungjawabkan dengan Kementerian Agraria. Nanti kita ke sana, kita mohonkan, tapi jangan lupa bayar PBB. Nah, itu bayar PBB, pajak bumi dan bangunan, bayar pajak-pajak BPHTB dan pajak-pajak lain yang disuruh oleh pemerintah. Karena dengan pajak kita memakmurkan infrastruktur, ada listrik, ada jalan-jalan. Nah, itu. Tapi intinya bisa diperpanjang. Jangan khawatir, Sobat Ernie Ero. 35 tahun habis, ya kitanya nggak ada, dipanggil Allah ya ahli waris kita bisa memperpanjang. Bayar lagi Bu, bayar lagi. Jadi, bayar Pak. Namanya uang pajak ya, untuk memperpanjang. Oh, ada pajak saja. Ya, bukan pajak. seperti kita membeli lagi, bukan? Enggak. Kan misalkan kita beli itu dulu, misalkan 500 juta. Setelah habis 35 tahun, apakah beli lagi atau hanya pajaknya saja? Pajak ada hitungannya. Oke. Nah, biasanya per mil atau sampai persen itu ada pasangannya. Saya nggak berani ngikutin angka karena suka berubah. Tapi intinya itu bukannya jual beli, itu hanya pajak pemasukan kepada negara, namanya PNBP. Masuk ke non pajak penerimaan negara bukan pajak. Nah, itu bisa dimasukkan ke negara. Nah, kita bayar, nah kita mohonkan lagi diperpanjang. Jadi nggak perlu khawatir Bu ya? Nggak usah khawatir. Habis, jangan takut kalau nggak punya uang, nggak bayar semua kok, cuma bayar pajaknya saja. Enggak, ya bayar pajak. Nilai tanah pada saat itu atau? Saat itu. Oke. Saat itu dan ada hitungannya. Dan biasanya nggak terlalu mahal karena itu sebenarnya kepemilikannya udah punya kita. Hanya memang ada batasnya waktunya. Jadi banyak kok klien-klien atau tamu saya juga saya perpanjang. Nggak masalah ya? Nggak masalah dan mampu. Kalaupun tidak mampu kita ada keringanan. Nanti kita mintakan kepada ada keringanan. Karena untuk pensiunan. Pensiun, ya, ada. Nggak ada penghasilan.
tiba-tiba mahal sekali, mau dijual kan juga susah kan Bu ya? Betul, betul, betul. Betul. penting itu. Gini, kalau mamanya ada kesusahan untuk membayar pajak, terutama untuk pensiunan atau dia nggak ada usaha, itu bisa minta keringanan pajak, ya 2 bulan lamanya, apa 3 bulan. Nah, tapi Bapak harus membuktikan kita nggak mampu, kita RT RW gitulah, kita nggak mampu dan kita ya gimana ya bilangnya ya, kita nggak mampu aja gitu. Iya, iya. Oke. Nah, saya rasa cukup ya. Tapi untuk informasi yang lebih jelas, nanti saya uraikan di bawah ini dan bisa datang konsultasi atau by phone atau nanti di link berikutnya tentang PPJB. Lunas, non lunas. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Sobat NIRO tadi udah nyaksikan ya informasi tentang sekilas info tentang beli tanah dan jual dan hakikatnya untuk keabsahan sertifikat, dan mudah-mudahan mendapat pencerahan yang tidak terlalu maksimal tapi cukuplah kalau mau beli. Tapi pesan saya kalau memang ingin beli aman, beli aja di developer yang sudah terpercaya, dan apa kita ingin lunas apa nggak lunas nanti bikin aturan mainnya oleh developer dan notaris atau PPAT setempat. Oke, sampai ketemu lagi di channel saya berikutnya. Jangan lupa like, comment, and share. Think positive, be happy always. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan izin Allah,